Ya, terima kasih saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan Nitya di sini masih dengan Mbak Vidyaloka. Kita akan masih membahas tentang tema kita hari ini, yaitu deteksi dini keterlambatan bicara atau speech delay pada anak. Ya, Mbak Vidya, tadi terakhir kita sudah bahas soal beberapa faktor yang menyebabkan anak pada akhirnya speech delay. Kemudian juga tadi kita melihat juga tidak hanya faktor secara biologis begitu ya Kak Vidya, tapi memang komunikasi antara ibu dan anak itu juga menjadi kunci utama gitu dalam melatih anak untuk bicara. Nah, sebagai seorang psikolog klinis nih, dan kakak juga selaku terapis perilaku anak ya Kak Vidya ya, pasti tentunya di lapangan itu sering menghadapi kasus-kasus seperti ini. Apa sih biasanya Kak Nitya ingin tahu yang kelengahan orang tua nih, yang paling sering terjadi sehingga hal itu yang sebenarnya memicu speech delay pada anak gitu, untuk di-sharing juga ke saudara di rumah. Oke, kalau misalnya ini tentang kelengahan, berarti suspeknya adalah sesuatu yang negatif yang dilakukan orang tua. Karena kadang gini nih Tia, orang tua itu sebenarnya tidak dengan sengaja melakukan itu, tidak bermaksud. Siapa sih orang tua yang mau kan anaknya speech delay? Tapi umumnya apa kesalahan-kesalahan dalam pola asuh yang mereka lakukan itu satu, menggantikan komunikasi dengan gadget. Waktu bermain anak itu diganti dengan gadget gitu. Dalam psikologi kita mengenal istilah floor time. Floor time. Ya, floor time, floor lantai. Time itu maksudnya adalah waktu kita untuk bermain di lantai bersama anak, sebenarnya itu. Apa namanya konteksnya. Artinya apa? Ketika anak merangkak, orang tua juga ikut merendahkan matanya sampai sejajar sama anak. Jadi gitu, kita ikut bermain dengan apa yang anak kita lakukan. Nah, sekarang itu sudah jarang terjadi. Dan itu digantikan dengan gadget. Sehingga anak itu tidak tertarik lagi untuk berbicara. Itu satu ya, masih pengalihan konsentrasi anak. Dua, yang sering orang tua lengah lakukan adalah tidak rajin melatih anak sikat gigi. Sikat gigi itu berarti berpengaruh juga ya Kak? Sangat berpengaruh. Kenapa? Sikat gigi itu kan adalah satu alat yang dimasukkan ke organ mulut kita, dan itu kan benda asing sifatnya. Benda asing, satu, dua, tidak bisa dimakan. Kita hanya memasukkan sesuatu yang bisa kita makan loh sebenarnya di dalam tubuh kita kan, kecuali sikat gigi ini. Nah, saat kita pertama kali belajar sikat gigi, sudah pasti itu tidak nyaman. Namanya aja benda asing kan. Satu, tidak nyaman, tetapi ketika kita menuruti anak untuk tidak melatih sikat gigi, otomatis kita membiarkan mulut anak itu sensitifnya tetap tinggi. Tidak terbiasa dengan yang tidak nyaman itu membersihkan itu. Sehingga apapun yang masuk nanti akan dikeluarkan. Itu sangat berpengaruh pada kemampuan anak makan nantinya. Juga. Berarti berpengaruh juga ini dua hal ini. Jadi kita sudah harus jangan terus-terusan menuruti keinginan anak gitu dah intinya. Jadi ketika anak harusnya sudah belajar sikat gigi, kapan kita mulai mengajarkan anak sikat gigi kan adalah ketika dia sudah memasuki masa empati. Kita sudah mulai membersihkan giginya, entah itu mulai dengan kasa, entah dengan pakai jari kita dulu kita bersihin. Pokoknya udah mulai tumbuh gigi, kita bersihin. Meskipun anak itu giginya baru satu, biasakan gitu. Kenapa? Nanti dia akan terlatih untuk tidak menolak variasi makanan lain. Ini lanjut nyambung. Jadi habis sikat gigi, masuk masa empati kan sudah mulai selain ASI atau selain sufor. Makanan itu mulai mengenalkan rasa yang beragam. Satu, nggak boleh empati itu makanannya itu aja, itu nggak boleh. Harus variatif. Jadi anak nggak apa-apa nggak suka rasa tertentu, tapi dia harus bisa makan rasa tersebut. Misalnya nih Nitya mau makan, di antara semua rasa Nitya paling nggak suka pahit. Tetapi ketika dalam kondisi tertentu, misalnya sakit kan kita harus minum obat yang pahit. Nggak apa-apa nggak suka pahit, tapi harus bisa. Atau ada yang nggak suka rasa asam, nggak apa-apa, tapi nanti kedepannya akan ada rasa-rasa tersebut. Ketika rasa kita sudah acceptance, artinya lidah sudah berfungsi dengan optimal. Setelah itu baru variasi tekstur makanan. Ada yang lembek, ada yang keras, ada yang alot. Gitu. Nah, anak-anak yang malas sikat gigi biasanya akan menolak makanan-makanan yang alot.
atau makanan-makanan yang crispy. Iya, yang crispy. Mintanya yang lembek terus, nanti orang tuanya alasannya adalah biar anak saya mau makan. Nah, iya, itu banyak ya. Karena orang tua kan tujuannya tuh biar anaknya makan aja. Berarti itu memang nggak sepenuhnya kita harus terus menuruti anak. Nggak gitu, sepenuhnya. Mau sampai kapan anak yang dikasih makan bubur? Artinya, masa kita akan membiarkan dia menjadi orang dewasa yang hanya bisa makan bubur? Iya, benar-benar. Oke, kita harus mengenalkan makanan apa saja yang ada di dunia ini, yang kita makan, maka anak juga bisa makan. Tapi itu sesuai juga dengan tumbuh kembangnya, usianya juga diperhatikan. Mungkin setelah usia 1 tahun ke atas baru makanan sudah mulai lebih variatif. Di bawah itu masih 6 bulan sampai 1 tahun mungkin lebih fokusnya kepada rasa dan nutrisi. Gitu. Iya. Jadi itu sih yang sering orang tua lengah, menggantikan konsentrasi anak, mengalihkan konsentrasi anak, kemudian menolak untuk melatih anak sikat gigi. 3, cuek sama jenis makanannya. Oke, sehingga sebenarnya itu kayak dasarnya gitu ya, kayak sehingga nanti anak itu akan lancar atau tidak dia berbahasa begitu ya, verbalnya. Oh, berarti memang dari awal. Kalau misalkan fase ini sudah terlanjur skip nih Kak, kan biasanya yang sampai akhirnya anak mengalami keterlambatan bicara, biasanya memang hal-hal ini sudah tidak sengaja tanpa sadar dilakukan oleh orang tua. Berarti yang seperti itu memang masih bisa dibantu oleh profesional ya Kak? Masih bisa. Tapi kenapa? Sejauh mana tapi Kak? Jadi kayak gini, biasanya ketika ada klien datang, anak datang, kita akan bertanya usia berapa, usia anak berapa, ibu baru ngeh anaknya mengalami hambatan. Misalnya dia bilang, usia 2 tahun itu saya baru ngeh, saya ngerayain ulang tahunnya dia, teman-temannya udah nyeloteh tapi dia belum. Misalnya gitu ya. Oke, usia 2 tahun. Jadi kita akan ada checklist. Checklist dari kita akan hitung mundur terus sampai kita menemukan di usia berapa sebenarnya si ibu menerapkan pola asuh yang salah. Misalnya kita tanya, meniup bisa nggak? Ngunyah makanannya apa aja? Milih-milih makan nggak? Gitu misalnya. Menyedot bisa nggak? Ya semua jenis kegiatan oral yang menunjang kemampuan bicara anak kita akan checklist. Sampai kita ketemu. Kadang ada anak yang usia 2 tahun datang ke tempat terapi, kemudian usia 2 tahun juga orang tua baru ngeh, tapi ternyata problem dimulai di usia 8 bulan. Banyak yang seperti itu. Oh, sebenarnya problemnya udah dari sini. Milestone-nya sudah tidak lengkap ketika dari usia 8 bulan gitu. Jadi, untuk mencari itu pun juga orang tua ya perlu jujur ya. Kadang lucunya adalah orang tua datang ke tempat terapi dengan kondisi anak bermasalah. Itu kan artinya dia sudah terbuka, sudah mengakui gitu kan. Anak saya bermasalah. Tapi ketika kita sebagai terapis bertanya, mereka masih malu untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahannya. Banyak yang seperti itu berarti? Banyak. Padahal kita sudah menegaskan atau kita sudah menyampaikan, nggak apa-apa, justru harus jujur sejujur-jujurnya supaya kita bisa nemu nih kerikilnya kemarin jatuhnya di mana gitu. Tapi ya memang perlu kebesaran hati bagi orang tua untuk mengakui, oh kesalahan saya di sini. Gitu. Jadi sebenarnya yang lama terapi itu adalah meyakinkan orang tuanya. Bukan ke anak. Bukan ke anaknya, tapi orang tuanya. Itu tadi juga yang disebutkan oleh Mbak Vidya kalau segala bentuk keterlambatan itu nggak ada yang baik, karena berpengaruh ke depannya. Sehingga tadi, oh ternyata problemnya sudah mulai di usia 8 bulan. Berarti itu kalau kita lihat, wah ternyata lama juga orang tuanya skip gitu ya. Berarti memang pada saat terapi juga nih Kak Vidya, kan terapi dilaksanakan di tempat terapi. Apakah orang tua juga harus menerapkan hal atau sesuatu begitu kepada khususnya anak yang terlambat bicara ini di rumah Kak Vidya? Oke, jadi gini, sistem atau sebenarnya program terapi itu sendiri adalah terapis itu fungsinya menemukan kesalahan yang terjadi pada anak, penyebabnya, kemudian apa yang bisa dilakukan. Nah, yang ngebesarin anak kan bukan terapis. Betul, ya orang tua tentu. Artinya kalau misalnya dia di tempat terapi diperlakukan dengan sesuai dengan standar, sesuai dengan apa yang seharusnya, dia akan baik-baik saja hanya di tempat terapi. Jadi, siapa yang menyebabkan permasalahan ini terjadi pada anak? Kan orang rumah. Orang tua kah atau saudara-saudaranya kah? Artinya bukan berarti orang tua salah atau orang rumah salah ya, tapi sistem di rumah harus dirubah juga untuk menunjang perkembangan anak.
Karena berarti selama ini pola asuh yang salah kan adanya di rumah. Betul. Gitu. Karena anak kan di rumah aja juga selama ini ya, pada usia begitu. Sehingga sebenarnya yang perlu diterapi bukan cuma anak, tapi juga orang tua. Oke. Jadi tapi kalau kepada orang tua kita sebutnya namanya psikoedukasi ya. Iya. Artinya kita memberikan edukasi, kita memberikan pemahaman, pengetahuan kepada orang tua. Ini yang terjadi pada anakmu, ini yang harus kamu lakukan. Jangan lakukan ini, tapi lakukan ini. Oke. Iya. Dengan catatan, ketika dalam suasana terapi, anak pasti nggak suka. Anak pasti nangis. Karena berubah ya kayak. Karena berubah ya. Tetapi itulah tantangannya. Nah, kenapa hambatan sering terjadi atau proses terapi sering macet? Karena orang tua nggak tega. Oke. Iya. Ketika anak nangis, ketika anak nggak suka, misalnya dia nggak suka sikat gigi, akhirnya kita mulai latih sikat gigi, kan nggak suka entah tangan orang tua digigit lah atau apalah. Betul. Gitu. Sebenarnya kita sudah ajarkan itu di tempat terapi. Tapi sering sekali orang tua menyerah atau give up. Iya. Dengan alasan kan udah saya bawa ke terapi. Jadi kayak jadi lempar balik tanggung jawab gitu. Gitu. Ini yang sih yang harus perlu dipahami. Iya, dengan orang tua berarti memang apapun yang diberikan advice gitu dengan terapisnya yang memang harus orang tua lakukan di rumah atau support juga, itu berarti memang harus dilakukan ya. Karena ya kalau nggak tega, masa lebih tega membiarkan anak tetap seperti itu gitu ya istilahnya. Semua kan bertujuan untuk kebaikan si anak gitu. Iya, memang. Berarti memang proses terapis tidak hanya dilakukan oleh terapis saudara, tapi juga memang orang tua berperan. Orang tua pun yang harus berubah. Orang tua yang harus berubah di sana. Psikoedukasi juga diberikan oleh orang tua. Kak Vidya, kita mungkin akan lebih bahas tentang tips-tips kepada saudara di rumah, tapi selain satu ini kayak masih dengan bagaimana mendeteksi dini keterlambatan bicara pada anak. Saudara, kita masih akan membahas tentang deteksi dini keterlambatan bicara pada anak atau speech delay, tapi selain satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.